Para sahabat pendengar yang baik, hari ini saya akan membahas mengenai bentuk-bentuk salib Kristus dan artinya. Namun terlebih dahulu subscribe, like, comment, and share channel YouTube saya ya. Tuhan Yesus memberkati. Dalam Kristianitas terdapat lebih dari satu bentuk salib yang memiliki keunikannya tersendiri. Beberapa bentuk salib berkaitan langsung dengan Tuhan Yesus Kristus, sementara yang lainnya berkaitan dengan sejumlah para kudus dan lain-lain. Berikut daftar beberapa bentuk salib yang umum kita temui. Yang pertama, salib Latin. Salib Latin atau Crux Immissa adalah bentuk salib Kristus yang paling umum dan dipercayai sebagai bentuk salib yang sesungguhnya tempat Yesus wafat. Yang kedua, salib Tau. Salib Tau atau Crux Commissa adalah salib berbentuk T sebagaimana yang disebutkan dalam Perjanjian Lama dalam Yeskiel 9 ayat 4, firman Tuhan kepadanya, "Berjalanlah dari tengah-tengah kota, yaitu Yerusalem, dan tulislah huruf T pada dahi orang-orang yang berkeluh kesah karena segala perbuatan-perbuatan keji yang dilakukan di sana." Yang ketiga, salib Bizantium. Salib berbentuk ini digunakan terutama oleh Gereja Katolik Timur dan Ortodoks Timur. Palang melintang di bagian atas untuk tulisan INRI atau Yesus Nazareus Rex Iudarium. Sedangkan palang melintang paling bawah untuk menggambarkan pijakan kaki untuk Tuhan Yesus. Yang keempat, salib Slavonik. Salib bentuk ini digunakan terutama oleh Gereja Katolik Timur dengan tradisi Slav dan Ortodoks Rusia. Salib ini sebenarnya adalah salib Bizantium, namun dengan pijakan kaki berada dalam posisi diagonal. Palang miring ini merepresentasikan hal-hal berikut. Yang pertama, sisi palang yang lebih rendah melambangkan nasib orang-orang berdosa, sementara sisi palang yang lebih tinggi melambangkan surga. Yang kedua, sisi yang lebih rendah merepresentasikan penyamun yang tidak bertobat atau gestas, sedangkan di sisi yang menaik merepresentasikan penyamun yang bertobat, Santo Dismas, dan akan bersama dengan Kristus di Firdaus. Yang kelima, salib Yunani. Salib Yunani atau Greek Cross adalah salah satu representasi artistik yang umum dari salib. Salib bentuk ini seperti angka tambah dan tau, mudah untuk disamarkan dan membantu para pengikut Kristus pada era gereja perdana yang teraniaya untuk menyamarkan identitasnya. Yang keenam, salib Yerusalem. Disebut juga salib tentara atau Crusaders Cross. Salib ini tersusun dari 5 buah salib Yunani, 1 buah salib besar dan 4 lainnya salib kecil yang menyimbolkan 5 luka Kristus. 4 salib kecil merepresentasikan 4 kitab Injil dan 4 penjuru bumi, dan salib besar mempresentasikan Yesus Kristus sendiri. Salib ini adalah simbol umum yang digunakan selama perang melawan agresi Islam. Yang ketujuh, salib San Damiano. Salib San Damiano dibuat oleh seorang seniman Umbrian dan ditempatkan di Kapel San Damiano di Assisi, Italia. Di hadapan salib inilah Santo Fransiskus dari Assisi bertobat dan dipanggil oleh Tuhan Yesus untuk memperbaiki gerejanya. Salib San Damiano kemudian dibawa oleh suster-suster Claris ke San Giorgio pada tahun 1257 dan sekarang berada di Kapel San Giorgio dan di Basilika Santa Clara dari Assisi. Yang kedelapan, salib Malta. Salib Malta diasosiasikan dengan ksatria-ksatria Santo Yohanes dan juga dikenal sebagai ksatria Hospitaller Santo Yohanes dari Yerusalem atau simpelnya ksatria dari Malta. 8 titik atau poin pada salib ini menyimbolkan 8 sabda bahagia. Ordo Santo Yohanes ini menjalankan usaha penginapan dan rumah sakit bagi para pejuara Kristen ke Yerusalem, tapi kemudian terpaksa terjun bertempur selama perang melawan agresi Islam. Yang kesembilan, salib Kalvari. Salib Kalvari memiliki 3 tangga yang menggambarkan 3 kebajikan teologis, yaitu iman, harapan, dan kasih. Yang ke-10, salib penginjil atau salib evangelis.
Salib ini memiliki 4 tangga di bagian bawah yang merepresentasikan 4 kitab Injil, yaitu Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Yang ke-11, salib Santo Petrus atau salib terbalik. Karena Petrus ketika dimartir memilih untuk disalibkan secara terbalik, maka salib Latin dalam posisi terbalik menjadi simbol Santo Petrus, dan dengan demikian pula menjadi salah satu simbol kepausan. Sayangnya, salib Santo Petrus ini diadopsi oleh para satanis sebagai simbol mereka dengan tujuan untuk mengambil posisi yang berseberangan dengan kekristenan. Berbagai situs anti-Katolik seringkali menuduh Paus memuja setan karena menggunakan salib Santo Petrus ini. Yang ke-12, salib Santo Andreas atau salib X. Salib ini mempresentasikan Santo Andreas, saudara Santo Petrus, yang disalibkan dengan salib berbentuk X ini. Dan yang terakhir, yang ke-13, salib Celtic atau Celtic Cross. Salib Latin dengan sebuah batu di tengahnya menggambarkan keadaan alam Irlandia dan Skotlandia dan penginjilan evangelisasi daerah-daerah ini. Demikianlah beberapa bentuk-bentuk salib dan artinya yang dapat saya jabarkan. Mungkin ada beberapa bentuk-bentuk salib lainnya yang dapat kita lihat di artikel yang akan saya cantumkan di deskripsi channel saya ini. Sekian dan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.